Pernahkah Anda membayangkan, ada satu manusia yang kehadirannya membuat seluruh wali di muka bumi menundukkan kepala? Sosok yang doanya mampu menembus 7 lapis langit, dan perintahnya dipatuhi oleh alam semesta, atas izin Sang Khalik. Dialah Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, raja para wali yang samudra karomahnya tidak akan pernah kering meski zaman telah berganti. Sebelum kita menyelami keajaiban demi keajaiban dalam kisah mahkota para wali ini, mari kita sejenak menengadahkan tangan. Saya berdoa bagi setiap hamba Allah yang telah mengeklik video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, melunasi segala hutang, dan mengangkat derajat Anda setinggi-tingginya. Jika Anda mengamini doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai saksi persaudaraan kita di hadapan Allah agar kisah penuh berkah ini terus tersebar dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Namun dukungan Anda sangat berarti bagi syiar dakwah ini. Mari kita mulai. Di sebuah masa di mana debu peradaban mulai menutupi kejernihan hati manusia, tepatnya pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, hiduplah seorang pemuda bernama Abdul Qadir. Ia bukanlah pemuda biasa. Di dalam dadanya berdegup kencang sebuah kerinduan yang tidak bisa dipuaskan oleh sekadar tawa duniawi atau tumpukan harta. Ia lahir di tanah Jailan, sebuah negeri yang tenang, namun jiwanya memanggilnya untuk pergi ke Baghdad, kota yang saat itu menjadi pusat ilmu sekaligus pusat segala fitnah dan kemewahan yang memabukkan. Dengarlah, kisah ini bermula ketika sang ibu, Ummu Al-Khair Fatimah, dengan berat hati namun penuh keridaan, melepas putra tercintanya. Sang ibu menjahitkan 40 keping dinar emas di balik lipatan baju di bawah ketiak anaknya. Itu adalah warisan terakhir dari sang ayah, sebuah bekal materi yang tidak seberapa dibanding bekal ruhani yang ditanamkan ibunya. Pesan sang ibu hanya satu, "Wahai anakku, berjanjilah untuk tidak pernah berbohong dalam keadaan apapun, meski nyawamu menjadi taruhannya." Abdul Qadir muda mengangguk, sebuah janji yang kelak akan mengguncang singgasana kegelapan. Perjalanan itu dimulai dengan langkah kaki yang mantap, bergabung dalam sebuah karavan dagang menuju Baghdad. Angin gurun yang panas meniup wajahnya, namun hatinya sedingin telaga karena dizikir yang tak putus. Namun, ketenangan itu pecah ketika mereka memasuki wilayah Hamidan. Dari balik bukit pasir, kepulan debu membubung tinggi. Suara derap kaki kuda yang beringas memecah kesunyian. 60 orang penyamun bersenjata tajam mengepung karavan tersebut dengan beringas. Pedang beradu dengan jeritan. Harta benda dirampas tanpa ampun. Darah mulai membasahi pasir yang haus. Di tengah kekacauan itu, Abdul Qadir tetap berdiri tenang. Ia tidak lari, tidak pula gemetar. Salah seorang perampok mendekatinya dengan wajah garang dan pedang yang masih meneteskan darah. Dengan nada meremehkan, perampok itu membentak, "Hai anak muda, apa kau punya harta?" Abdul Qadir menatap mata perampok itu dengan ketenangan yang luar biasa. Sebuah ketenangan yang tidak wajar bagi seorang remaja di depan maut. Ia menjawab dengan suara jernih, "Ya, aku punya 40 dinar emas." Perampok itu tertawa terbahak-bahak. Ia mengira pemuda di hadapannya sedang melucu karena ketakutan, atau mungkin sudah hilang akal. Ia meninggalkan Abdul Qadir begitu saja. Tak lama kemudian, perampok lain datang dan menanyakan hal yang sama. Jawaban Abdul Qadir tetap sama. "Aku punya 40 dinar emas." Kabar tentang pemuda aneh yang mengaku membawa emas ini akhirnya sampai ke telinga pimpinan perampok yang bernama Ahmed Badawi, seorang pria bengis yang namanya ditakuti di seluruh jazirah. Abdul Qadir dibawa ke hadapan sang pimpinan. Di sana, di atas sebuah batu besar, Ahmed Badawi duduk dengan angkuh. Ia menatap Abdul Qadir dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Di mana emas itu?" tanyanya ketus. Tanpa ragu, Abdul Qadir menunjukkan lipatan baju di bawah ketiaknya. Ketika jahitan itu disobek, berkilaulah 40 keping dinar emas di bawah terik matahari gurun. Suasana mendadak hening. Para perampok yang tadinya riuh mendadak terdiam 1000 bahasa. Ahmed Badawi tertegun. Ia telah merampok ribuan orang, dan biasanya semua orang akan menangis
memohon, atau berbohong demi menyelamatkan sekeping dirham. Namun pemuda ini justru menyerahkan hartanya dengan kejujuran yang menampar jiwanya. Apa yang mendorongmu untuk jujur seperti ini, anak muda? Padahal, kau tahu, kami bisa membunuhmu dan mengambil emas ini dengan mudah. Tanya sang pimpinan dengan suara yang mulai bergetar. Abdul Qadir menjawab dengan tatapan yang menembus jantung sang perampok. Sebelum aku berangkat, aku telah berjanji kepada ibuku untuk tidak pernah berbohong. Aku tidak ingin mengkhianati janji kepada ibuku hanya demi 40 dinar emas ini. Kata-kata itu seolah menjadi petir yang menyambar di siang bolong. Ahmed Badawi merasakan dadanya sesak. Ia melihat ke sekeliling, melihat anak buahnya yang berlumuran darah, melihat barang rampasan yang kotor, dan ia melihat dirinya sendiri sebagai sosok yang menjijikan. Air mata mulai menggenang di mata pria yang dikenal tak punya hati itu. Ia jatuh tersungkur di depan kaki Abdul Qadir. Ia berteriak histeris. Kau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku telah bertahun-tahun mengkhianati janji Tuhanku. Seketika itu juga, keajaiban terjadi. Karomah kejujuran itu memancar bagai cahaya yang membutakan kegelapan. Ahmed Badawi menyatakan bertaubat di hadapan pemuda tersebut. 60 perampok lainnya, yang tadinya bagai serigala lapar, tertunduk lesu dan ikut menangis. Mereka mematahkan pedang-pedang mereka, mengembalikan semua harta jarahan kepada pemilik karavan, dan bersumpah untuk menjadi pengikut setia pemuda dari Jailan ini. Inilah karomah pertama yang disaksikan dunia. Bukan karomah terbang di udara atau berjalan di atas air, melainkan karomah yang mampu membolak-balikkan hati manusia dari lembah hitam menuju cahaya iman hanya dengan satu kalimat kejujuran. Setelah peristiwa itu, karavan melanjutkan perjalanan. Nama Abdul Qadir mulai dibisikkan oleh para pedagang dengan penuh hormat. Namun, ujian bagi sang calon wali belum berakhir. Baghdad yang ia tuju bukanlah surga yang ia bayangkan. Saat ia menginjakkan kaki di gerbang kota Baghdad, ia disambut oleh kemegahan istana, namun juga pemandangan kemiskinan dan kelaparan yang menyayat hati. Ia datang sebagai orang asing yang tidak memiliki siapapun kecuali Tuhannya. Minggu-minggu pertama di Baghdad adalah masa-masa yang sangat berat. Abdul Qadir tidak ingin meminta-minta. Ia lebih memilih menahan lapar berhari-hari. Suatu ketika, rasa laparnya begitu hebat hingga ia merasa ajalnya sudah dekat. Ia berjalan menuju reruntuhan bangunan di pinggiran kota, berniat untuk mencari sisa-sisa sayuran yang dibuang orang. Di sana, ia melihat banyak orang miskin lainnya yang juga sedang mengais sisa makanan. Melihat mereka, rasa kasih sayang Abdul Qadir bangkit. Ia merasa malu jika harus berebut makanan dengan mereka yang lebih membutuhkan. Ia pun berbalik arah dan duduk di sudut masjid jami. Di saat ia merasa energinya benar-benar habis, seorang pemuda asing masuk ke dalam masjid, membawa roti dan daging panggang yang harumnya memenuhi ruangan. Pemuda itu duduk di dekat Abdul Qadir dan mulai makan dengan lahap. Setiap suapan yang diambil pemuda itu seolah mengiris perut Abdul Qadir yang kosong. Namun, ia tetap menjaga harga dirinya. Ia tetap diam dan tidak menoleh sedikit pun. Tiba-tiba, pemuda asing itu menoleh dan mengajak Abdul Qadir makan bersama. Awalnya Abdul Qadir menolak dengan halus. Namun pemuda itu bersikeras. Di tengah makan, pemuda asing itu bertanya, "Dari mana asalmu?" Abdul Qadir menjawab, "Aku dari Jailan." Pemuda itu terkejut dan menjatuhkan rotinya. Ia bertanya lagi, "Apakah kau mengenal pemuda bernama Abdul Qadir dari Jailan?" Abdul Qadir menjawab tenang, "Akulah dia." Pemuda asing itu langsung menangis dan meminta maaf berkali-kali. Ia bercerita bahwa ia adalah utusan Ibu Abdul Qadir dari Jailan yang membawakan uang tambahan. Namun di perjalanan ia kehabisan bekal dan merasa sangat lapar, sehingga ia terpaksa menggunakan sedikit dari uang titipan itu untuk membeli makanan ini. Pemuda itu berkata, "Roti ini sebenarnya milikmu, dan aku hanyalah pencuri yang memakan harta titipanmu karena terpaksa." Abdul Qadir tersenyum dengan tulus. Ia tidak marah. Justru ia menghibur pemuda itu. Ia melihat betapa Tuhan memiliki cara yang ajaib untuk memberi rezeki kepada hamba-Nya yang bersabar. Uang yang tersisa ia ambil,
Namun ia tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Ia membagikan sebagian besar uang itu kepada orang-orang miskin yang ia temui di reruntuhan tadi. Kisah di episode pertama ini ditutup dengan pemandangan Abdul Qadir yang berdiri di tepi sungai Tigris. Malam itu, ia melihat bayangan bulan di permukaan air. Ia menyadari bahwa perjalanannya di Baghdad baru saja dimulai. Ia bukan hanya datang untuk belajar ilmu syariat dari para ulama besar seperti Abu Sa'id Al-Mubarak, tetapi ia sedang dipersiapkan untuk menjadi pemegang kunci rahasia kewalian. Penduduk Baghdad belum tahu bahwa pemuda yang sering terlihat diam dan menahan lapar ini kelak akan menjadi sosok yang suaranya didengar oleh seluruh penghuni bumi dan langit. Ia akan menjadi Sang Sultanul Aulia, Raja para Wali, yang mahkotanya tidak terbuat dari emas, melainkan dari cahaya makrifat yang tak akan pernah redup oleh zaman. Namun sebelum mahkota itu disematkan, ia harus melewati api ujian yang lebih besar, fitnah yang lebih kejam, dan godaan iblis yang lebih halus. Perjalanan mencari cahaya sejati baru saja menggoreskan tinta pertamanya di tanah Baghdad yang legendaris. Dapatkah Abdul Qadir bertahan di tengah kota yang penuh intrik ini? Karomah apalagi yang akan muncul saat ia mulai berhadapan dengan para ulama sombong dan penguasa yang haus darah? Semua itu masih tersimpan dalam rahasia takdir yang akan terungkap di langkah-langkah selanjutnya. Setelah melewati malam yang tenang di tepi sungai Tigris, Abdul Qadir menyadari bahwa Baghdad bukan sekadar tempat untuk membaca kitab, melainkan kawah candra di muka untuk menempa jiwa. Masa di mana ia memutuskan untuk menghilang dari keramaian manusia demi menemukan Sang Pencipta dalam keheningan yang absolut. Tahun-tahun pertama di Baghdad dihabiskan Abdul Qadir dengan menimba ilmu dari ulama-ulama besar seperti Abu Sa'id Al-Mubarak. Namun, ilmu yang memenuhi akalnya terasa belum cukup untuk memuaskan dahaga ruhaninya. Ia merasa ada jarak antara kata-kata di dalam kitab dengan getaran di dalam dada. Maka, dengan tekad yang bulat, ia melangkah keluar dari gerbang kota Baghdad, meninggalkan hiruk-pikuk pasar dan debat para ahli kalam. Ia menuju padang rumput yang luas dan reruntuhan kuno di daerah Madain. Di sana, di tengah puing-puing peradaban masa lalu yang telah runtuh, Abdul Qadir memulai riyadah, atau latihan spiritual yang sangat berat. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam pengasingan total. Pakaiannya hanya sehelai jubah wal kasar yang sudah koyak di sana-sini. Alas kakinya adalah hamparan pasir yang membara di siang hari dan membeku di malam hari. Ia bersumpah tidak akan makan kecuali dari apa yang disediakan alam secara cuma-cuma, seperti sayuran liar atau buah-buahan hutan yang jatuh ke tanah. Kelaparan menjadi teman setianya. Seringkali, ia tidak menemukan apapun untuk dimakan selama berminggu-minggu. Perutnya melilit, tubuhnya kurus kering, hingga tulang rusuknya menonjol jelas. Namun, matanya justru memancarkan cahaya yang semakin tajam. Inilah fase di mana ego atau nafsu amarahnya diperangi habis-habisan. Ia seringkali merasa seolah-olah maut sudah berdiri di hadapannya. Namun setiap kali rasa sakit memuncak, ia justru semakin tenggelam dalam zikir yang mendalam. Suatu malam yang sangat gelap, di tengah kegelapan padang pasir yang mencekam, terjadilah sebuah ujian besar yang menguji kemurnian tauhidnya. Tiba-tiba, ufuk langit yang hitam pekat terbelah oleh cahaya yang sangat terang benderang. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga menyinari seluruh padang pasir, seolah-olah matahari terbit di tengah malam. Dari dalam cahaya itu, terdengarlah suara yang menggelegar, sangat merdu, namun penuh wibawa, yang seakan menggetarkan setiap sendi tulang Abdul Qadir. "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu." Suara itu bergema, "Aku telah melihat ketulusan ibadahmu. Aku telah menyaksikan beratnya lapar dan hausmu. Maka hari ini, aku nyatakan bahwa aku telah ridha kepadamu. Mulai saat ini, segala hal yang haram bagi manusia lain telah aku halalkan bagimu. Kau tidak perlu lagi membebani dirimu dengan syariat yang berat, karena kau telah sampai pada makom yang tertinggi." Mendengar suara itu, siapapun manusia biasa pasti akan jatuh tersungkur dalam kegembiraan yang luar biasa, merasa dirinya telah mencapai puncak kesucian. Namun, Abdul Qadir bukanlah pemuda sembarangan. Meskipun tubuhnya lemah karena lapar, akal dan mata hatinya tetap jernih. Ia terdiam sejenak,
merasakan getaran suara itu. Ia teringat akan sejarah para nabi. Bahkan, Nabi Muhammad yang paling mulia pun tidak pernah dibebaskan dari kewajiban syariat hingga akhir hayatnya. Dengan suara yang tenang namun tegas, Abdul Qadir berucap, "Pergilah kau wahai iblis yang terlaknat, cahaya yang kau tunjukkan adalah kegelapan, dan suara yang kau perdengarkan adalah racun." Seketika itu juga, cahaya terang benderang itu berubah menjadi kepulan asap hitam yang berbau busuk. Suara merdu tadi berubah menjadi geraman kemarahan yang mengerikan. Iblis menampakkan wujud aslinya yang buruk dan bertanya dengan penuh keheranan, "Bagaimana kau bisa tahu bahwa itu adalah aku? Aku telah menyesatkan 70 orang ahli ibadah sebelummu. Dengan cara yang sama, mereka semua tertipu karena merasa dirinya sudah suci dan layak mendapatkan keistimewaan itu." Abdul Qadir menjawab, "Aku mengetahuinya karena dua hal. Pertama, Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk melakukan hal yang buruk atau melanggar syariat yang telah dibawa oleh Rasul-Nya. Kedua, rahmat Allah tidak akan membuat seorang hamba menjadi sombong dan merasa bebas dari aturan. Kesadaran itulah yang menyelamatkanku, bukan kekuatanku sendiri." Iblis pun pergi dengan rasa malu yang besar. Karomah Basyirah atau ketajaman mata hati ini menjadi bukti bahwa Abdul Qadir telah lulus dari ujian kesombongan spiritual. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Alam semesta seolah mulai menunjukkan tunduknya kepada sang wali. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pinggiran sungai, ia melihat seekor burung elang yang terbang berputar-putar di atas kepalanya. Burung itu terus mengeluarkan suara berisik yang mengganggu konsentrasi zikirnya. Abdul Qadir hanya menatap burung itu sekilas dan bergumam pelan, "Wahai angin, potonglah leher burung itu." Keajaiban terjadi secara instan, tanpa ada pedang atau busur panah. Burung elang itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan leher yang terputus, seolah-olah ditebas oleh pedang yang tak terlihat. Melihat hal itu, Abdul Qadir justru menangis terseduh. Ia merasa sedih karena kekuatannya bisa berakibat fatal bagi makhluk lain. Ia mendekati bangkai burung itu, membelainya dengan penuh kasih sayang, dan memohon kepada Allah agar burung itu dihidupkan kembali. Atas izinnya, burung elang itu mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke angkasa, seolah tidak pernah terjadi apapun. Kabar tentang orang suci yang tinggal di reruntuhan Madain mulai menyebar kembali ke Baghdad. Orang-orang mulai berdatangan untuk mencari berkah. Namun, Abdul Qadir justru merasa semakin terbebani dengan perhatian manusia. Ia seringkali lari menghindar ketika melihat kerumunan orang datang. Ia belum merasa siap untuk menjadi penuntun sebelum ia benar-benar mendapatkan perintah langsung dari sumber cahaya. Hingga pada suatu hari, ia mengalami sebuah pengalaman batin yang sangat dahsyat. Ia merasa seolah-olah langit Baghdad memanggilnya pulang. Ia melihat dalam mimpinya Baginda Nabi Muhammad datang menemuinya. Rasulullah bertanya, "Wahai putraku, mengapa kau tidak segera naik ke mimbar dan berbicara kepada manusia? Berikanlah peringatan kepada mereka yang lalai. Berikanlah harapan kepada mereka yang berputus asa." Abdul Qadir menjawab dengan rendah hati, "Ya Rasulullah, aku adalah orang asing yang tidak fasih bicara. Bagaimana mungkin aku bicara di depan para ahli pidato dan ulama Baghdad yang cerdas?" Rasulullah kemudian meludahi lulut atau mulut Abdul Qadir sebanyak 7 kali, memberikan siraman cahaya nubuah ke dalam lisannya. Seketika itu juga, Abdul Qadir merasa seluruh rahasia alam semesta terbentang di depan matanya. Segala ilmu yang pernah ia pelajari kini menyatu menjadi sebuah kekuatan yang tak terbendung. Langkah kaki Abdul Qadir yang kembali memasuki pintu gerbang Baghdad. Namun, ia bukan lagi pemuda asing yang kelaparan. Ia berjalan dengan wibawa yang luar biasa. Setiap langkahnya diikuti oleh aroma harum yang tidak diketahui asalnya. Penduduk Baghdad yang melihatnya merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka melihat seorang pria yang mahkota kewaliannya sudah mulai bersinar. Meski ia berusaha menyembunyikannya di balik jubah sederhananya. Langkahnya tertuju pada sebuah madrasah tua. Ia akan segera naik ke mimbar. Dan ketika lisan itu terbuka, sejarah Baghdad tidak akan pernah sama lagi. Getaran dari khotbah pertamanya kelak akan membuat para penguasa gemetar dan para pendosa jatuh pingsan dalam taubat. Namun, di sudut kota, sekelompok ulama dengki dan penyihir hitam
mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan sang bintang baru yang mulai bersinar ini. Langkah kaki Abdul Qadir yang kembali memasuki gerbang Baghdad bukanlah langkah seorang pengembara biasa. Ada getaran tak kasat mata yang mengikuti setiap pijakannya. Debu-debu jalanan seolah menyingkir memberi jalan, dan udara di sekitarnya mendadak menjadi sejuk meski matahari sedang berada di puncak kejayaan. Sang mutiara dari Jailan mulai menampakkan sinarnya di tengah kerumunan manusia. Sebuah fase yang penuh dengan ketegangan antara cahaya makrifat dan gelapnya kedengkian. Berita kembalinya Abdul Qadir segera menyebar ke seluruh pelosok kota. Bukan lagi sebagai pemuda yang mengais sisa sayuran, melainkan sebagai sosok yang telah menaklukkan kesunyian padang pasir. Atas perintah gurunya, Abu Sa'id Al-Mubarak, Abdul Qadir diminta untuk mengajar di sebuah madrasah kecil. Namun, kabar tentang lisan yang telah diberkati oleh Rasulullah dalam mimpi itu membuat ribuan orang berbondong-bondong datang. Madrasah itu tidak lagi mampu menampung massa, hingga khotbah pun dipindahkan ke sebuah lapangan luas di luar tembok kota. Disinilah ujian kecerdasan dan karomah intelektual dimulai. Di antara ribuan orang yang hadir, duduklah 100 orang ulama besar Baghdad. Mereka datang bukan untuk menimba ilmu, melainkan untuk menjatuhkan sang syekh. Mereka telah menyiapkan 100 pertanyaan yang paling rumit, paling sulit, dan paling menjebak dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, tafsir, hingga logika tingkat tinggi. Mereka merasa terancam dengan kehadiran orang asing ini, yang secara mendadak mengumpulkan massa begitu besar. Suasana lapangan itu mendadak mencekam. Angin bertiup kencang, menerbangkan sorban-sorban para hadirin. 100 ulama itu duduk dengan wajah angkuh, masing-masing memegang satu pertanyaan di dalam benak mereka. Ketika Abdul Qadir naik ke atas mimbar, aura kewibawaannya begitu kuat, hingga membuat beberapa orang di baris depan tertunduk tanpa sadar. Sebelum salah satu dari ulama itu sempat membuka mulut untuk bertanya, Abdul Qadir memejamkan matanya sejenak. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau yang lembut namun sangat menyilaukan memancar dari dada sang syekh. Cahaya itu melesat cepat, masuk ke dalam dada 100 ulama tersebut. Seketika itu juga, pemandangan dramatis terjadi. 100 ulama yang tadinya penuh dengan rencana busuk itu mendadak pucat pasi. Tubuh mereka gemetar hebat. Ingatan mereka tentang pertanyaan yang sudah disiapkan mendadak terhapus bersih. Pikiran mereka menjadi kosong seperti lembaran kertas yang baru saja dibasuh air. Abdul Qadir membuka matanya dan tersenyum tenang. Ia kemudian mulai berbicara. Ajaibnya, ia mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di dalam hati para ulama tersebut, satu persatu, tanpa mereka perlu mengucapkannya. Wahai ulama pertama, jawaban bagi masalah yang kau pendam adalah begini dan begitu. Wahai ulama kedua, rahasia dari ayat yang kau ragukan adalah ini. Hingga 100 pertanyaan terjawab tuntas, dengan penjelasan yang begitu mendalam, jauh melampaui kitab-kitab yang pernah mereka pelajari. Melihat karomah yang begitu dahsyat, 100 ulama itu serentak berdiri, melepaskan jubah kebesaran mereka, dan bersujud syukur di depan mimbar, sambil menangis tersedu-sedu. Mereka menyadari bahwa di hadapan mereka bukan sekadar manusia berilmu, melainkan seorang wali yang hatinya terhubung langsung dengan Lauhul Mahfuz. Namun, kejayaan Abdul Qadir di atas mimbar memicu api amarah di tempat lain. Di sebuah menara tinggi di jantung Baghdad, hiduplah seorang penyihir hitam bernama Al-Aswad, yang telah lama menghamba pada kegelapan. Ia merasa kekuatannya di kota itu terancam, karena banyak orang yang tadinya meminta bantuan sihir kini beralih menjadi pengikut jalan tauhid sang syekh. Al-Aswad mulai menyusun rencana keji. Ia mengambil segenggam tanah dari makam orang yang mati penasaran, mencampurnya dengan darah hewan kurban untuk setan, dan membacakan mantra kuno yang sangat mematikan. Sihir itu dikirim dalam wujud badai pasir hitam yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Badai itu bergerak menuju tempat Abdul Qadir sedang memberikan ceramah, berniat untuk mencekik suara sang syekh dan mencabut nyawanya di depan khalayak. Saat badai hitam itu mendekat, langit Baghdad mendadak berubah menjadi kemerahan. Orang-orang mulai merasa sesak napas dan ketakutan tanpa alasan yang jelas. Namun, Abdul Qadir tetap tenang. Ia melihat makhluk-makhluk hitam legam yang menunggangi badai itu sedang mengarahkan tombak energi ke arah jantungnya. Dengan gerakan tangan yang sangat pelan, namun penuh tenaga,
Seolah-olah sedang membelah air, Abdul Qadir berucap, "Demi Allah, yang nyawaku berada di tangannya, kembalilah kalian kepada pengirimmu dengan membawa kehancuran yang kalian janjikan." Seketika itu juga, badai hitam itu berbalik arah dengan kecepatan 10 kali lipat. Di menara tingginya, Al-Aswad yang sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba melihat bayangannya sendiri di cermin pecah menjadi 1000 keping. Badai sihirnya sendiri menerjang masuk, menghancurkan segala jimat dan alat sihirnya. Al-Aswad jatuh tersungkur. Seluruh kulitnya berubah menjadi hitam legam, seperti terbakar api yang tak terlihat. Ia kehilangan seluruh kekuatan sihirnya dalam sekejap mata. Karomah perlindungan ini membuat ribuan orang yang hadir bersorak menyerukan nama Tuhan. Namun, Abdul Qadir segera mengangkat tangannya, meminta ketenangan. "Janganlah kalian memuja aku, karena aku hanyalah hamba yang fakir. Apa yang kalian lihat adalah bukti bahwa kebatilan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran selagi hati kita terpaku padanya," ucapnya dengan suara yang menggetarkan jiwa. Keajaiban hari itu tidak berhenti di sana. Di tengah kerumunan, ada seorang pria yang menggendong anaknya yang lumpuh sejak lahir. Pria itu menangis, berusaha merangsek maju untuk menyentuh ujung jubah sang syekh. Melihat perjuangan pria itu, Abdul Qadir turun dari mimbar. Ia mendekati anak kecil tersebut, menatap matanya dengan kasih sayang yang begitu dalam, lalu mengusap kaki sang anak sambil berbisik, "Bangkitlah dengan izin Allah yang telah menciptakanmu." Anak yang tadinya tidak memiliki tenaga di kakinya, itu tiba-tiba merasakan aliran hangat yang luar biasa. Tulang-tulangnya yang bengkok mendadak lurus, otot-ototnya yang layu mendadak berisi. Di depan mata ribuan orang, anak itu berdiri, melompat, dan berlari memeluk ayahnya. Suasana haru biru pecah. Air mata kebahagiaan membasahi bumi Baghdad. Namun, di tengah kemuliaan itu, seorang intelijen kerajaan yang dikirim oleh penguasa zalim mengamati dengan mata yang penuh kecurigaan. Ia melaporkan kepada khalifah bahwa ada seorang pria yang kekuasaannya atas hati rakyat melebihi kekuasaan istana. Hal ini mulai memicu api kecemburuan politik yang berbahaya. Sang penguasa mulai merasa kedudukannya terancam oleh mahkota para wali ini. Abdul Qadir yang kembali ke kamar kecilnya. Meskipun baru saja melakukan hal-hal yang luar biasa, ia justru semakin lama bersujud. Ia tahu bahwa karomah adalah ujian yang berat. Ia tahu bahwa semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin yang menerpa. Dan di kegelapan malam, ia mendengar bisikan batin bahwa besok ia tidak akan lagi berhadapan dengan penyihir atau ulama sombong, melainkan dengan kekuatan pedang dan tirani penguasa yang buta hati. Cahaya rembulan yang masuk melalui celah jendela kamar sempit Abdul Qadir seolah menjadi saksi bisu atas keheningan sujudnya. Di luar sana, Baghdad sedang bergejolak. Kabar tentang penyembuhan anak lumpuh dan takluknya 100 ulama telah sampai ke telinga Khalifah Al-Muqtafi yang sedang duduk di singgasana emasnya. Namun, telinga sang penguasa telah diracuni oleh para menteri yang haus kekuasaan. Mereka membisikkan bahwa Abdul Qadir adalah ancaman nyata, seorang pria yang jika menjentikan jarinya, maka seluruh rakyat Baghdad akan menyerbu istana. Pagi itu, suasana madrasah yang biasanya penuh dengan lantunan dizikir mendadak pecah oleh derap kaki kuda dan denting zirah besi. Pasukan elit kerajaan dengan seragam hitam legam mengepung bangunan tua tersebut. Sang panglima, seorang pria bermata elang bernama Zaidan, turun dari kudanya dengan angkuh. Ia membawa segulung surat perintah yang dicap dengan tinta emas kerajaan. Dengan suara yang menggelegar, ia memerintahkan agar Abdul Qadir menyerahkan diri atas tuduhan menghasut rakyat dan melakukan praktik sihir yang menyesatkan. Murid-murid Abdul Qadir serentak berdiri, membentuk pagar manusia di depan guru mereka. Wajah-wajah mereka memerah, siap mati demi melindungi sang murabi. Namun, Abdul Qadir perlahan meletakkan kitabnya. Ia berdiri dengan ketenangan yang menghujam jantung siapapun yang melihatnya. Ia menyentuh bahu murid-muridnya dengan lembut, memberi isyarat agar mereka menepi. "Janganlah kalian membalas kekerasan dengan kekerasan, karena Allah bersamaku," ucapnya dengan suara serak, namun berwibawa. Abdul Qadir membiarkan kedua tangannya dibelenggu dengan rantai besi yang berat. Rantai itu terasa dingin di kulitnya yang bersih,
namun hatinya tetap terasa hangat oleh api cinta ilahi. Ia digiring menyusuri jalanan Baghdad, menuju penjara bawah tanah yang paling gelap. Rakyat yang melihat pemandangan itu menangis histeris. Beberapa orang mencoba melempari pasukan dengan batu, namun Abdul Qadir menatap mereka dengan gelengan kepala yang penuh kasih, meminta mereka untuk tetap tenang. Di dalam sel penjara yang lembab, bau busuk dan tetesan air dari langit-langit menjadi teman barunya. Tidak ada cahaya sedikit pun. Abdul Qadir duduk bersila di atas lantai tanah yang dingin. Ia tidak mengeluh. Baginya, penjara ini hanyalah tempat khalwat atau penyendirian lain yang diberikan Tuhan kepadanya. Rantai besi yang melilit tangannya mendadak terasa seringan kapas saat ia mulai tenggelam dalam samudera di zikir. Sementara itu, di istana, Khalifah Al-Muqtafi merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan seorang pria berjubah wal yang menunjuk ke arah jantungnya. Sang Khalifah memanggil Zaidan dan memerintahkan agar Abdul Qadir dibawa ke hadapannya di aula utama istana pada tengah malam itu juga. Ia ingin menguji sendiri kehebatan pria yang disebut-sebut sebagai raja para wali ini. Abdul Qadir dibawa ke aula istana yang megah, di mana ribuan lilin menyala terang. Sang Khalifah duduk di singgasananya yang tinggi, dikelilingi oleh para pengawal bersenjata lengkap. Di sampingnya berdiri seorang penasihat kerajaan yang licik bernama Abu Jam. Abu Jam telah menyiapkan sebuah jebakan yang sangat licik. Ia meletakkan 2 buah kendi besar di depan sang khalifah. Satu kendi berisi air mawar yang sangat harum, dan satu lagi berisi racun mematikan yang tidak berbau. Wahai Abdul Qadir, jika benar kau adalah kekasih Tuhan, maka tunjukkanlah karomahmu malam ini, ucap khalifah dengan nada menantang. Pilih salah satu dari kendi ini, dan minumlah. Jika kau benar, kau akan selamat. Jika kau pembohong, maka ajalku ada di tanganmu sendiri. Abdul Qadir menatap kedua kendi itu. Ia tidak melihat dengan matanya, melainkan dengan nur basyirah yang dianugerahkan Allah. Ia melihat ada asap hitam yang pekat keluar dari kendi sebelah kiri, sedangkan kendi sebelah kanan memancarkan cahaya putih yang jernih. Namun, sebelum ia sempat menyentuh kendi itu, Abu Jam tertawa licik dan dengan cepat menukar posisi kedua kendi itu di bawah meja dengan gerakan yang sangat rapi. Tiba-tiba, sebuah keajaiban yang belum pernah disaksikan oleh penghuni istana terjadi. Ruangan aula yang luas itu mendadak bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi yang dahsyat. Dinding-dinding istana yang berlapis emas tampak mulai retak. Namun, getaran itu hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki niat jahat. Para pengawal jatuh tersungkur karena kehilangan keseimbangan. Abdul Qadir tetap berdiri tegak. Ia tidak menyentuh kendi itu dengan tangannya. Ia hanya mengarahkan jari telunjuknya ke arah kendi yang berisi racun. Seketika itu juga, kendi tersebut pecah berkeping-keping menjadi debu. Namun, bukan debu biasa yang keluar, melainkan seekor naga raksasa yang terbuat dari api hijau yang membara. Naga itu melesat keluar dari sisa-sisa kendi, terbang berputar-putar di langit-langit aula, lalu turun dengan cepat dan mengarahkan moncongnya tepat di depan wajah Abu Jam yang gemetar ketakutan hingga mengompol di celananya. Seluruh orang di ruangan itu membeku. Napas mereka seolah berhenti. Sang khalifah pucat pasi, hampir jatuh dari singgasananya. Naga api itu mengeluarkan suara geraman yang sangat mengerikan. Namun anehnya, suara itu terdengar seperti kalimat tasbih yang agung. Abdul Qadir berucap dengan lantang, "Wahai Khalifah, janganlah kau tertipu oleh tipu daya manusia yang hanya mengejar dunia. Tuhanmu tidak memerlukan kendi untuk membuktikan kekuasaannya. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan." Naga api itu kemudian mendadak lenyap, berubah menjadi butiran-butiran cahaya yang jatuh, seperti hujan salju yang lembut di dalam aula. Suasana yang tadinya mencekam, mendadak menjadi sangat damai. Bau harum yang sangat luar biasa, jauh lebih harum dari air mawar manapun, memenuhi seluruh istana. Belenggu rantai besi yang melilit tangan Abdul Qadir tiba-tiba terlepas dengan sendirinya, jatuh ke lantai dengan denting yang merdu, seolah-olah besi itu sendiri merasa malu menyentuh tangan sang wali. Khalifah Al-Muqtafi langsung turun dari singgasananya. Ia lari mendekati Abdul Qadir dan bersimpuh di kakinya. "Ampuni aku wahai Syekh, ampuni kekhilafanku," teriaknya sambil menangis tersedu-sedu.
Ia menyadari bahwa pria di hadapannya adalah penjaga ruhani Baghdad yang sesungguhnya. Ia memerintahkan agar Abu Jam segera dipenjara dan memberikan kunci penjara itu kepada Abdul Qadir sebagai simbol bahwa sang syekh memiliki kekuasaan mutlak atas urusan spiritual kota tersebut. Namun, Abdul Qadir hanya tersenyum tipis. Ia tidak mengambil kunci itu. Ia hanya berkata, "Kekuasaanku bukan di dunia ini, wahai Khalifah. Kekuasaanku hanya pada pengabdian kepadanya. Lepaskanlah semua tahanan yang tidak bersalah, berikanlah makan kepada yang lapar, dan tegakkanlah keadilan. Itulah karomah yang sesungguhnya harus kau miliki sebagai pemimpin." Malam itu, Abdul Qadir keluar dari istana bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai pemenang yang tanpa mengangkat pedang. Ia berjalan kembali menuju madrasahnya di bawah naungan bintang-bintang yang tampak lebih terang dari biasanya. Namun, di balik kemenangan ini, sebuah ujian yang lebih halus menantinya. Ujian cinta dan kehilangan. Saat ia sampai di gerbang madrasah, ia mendapati murid kesayangannya sedang terbaring sekarat karena terkena sabetan pedang saat mencoba melindunginya tadi pagi. Darah mengalir deras, dan napas sang murid sudah di ujung tenggorokan. Inilah saat di mana Abdul Qadir harus berhadapan dengan takdir yang paling menyakitkan bagi seorang guru. Langkah kaki Abdul Qadir yang baru saja meninggalkan kemegahan istana khalifah terasa sangat ringan, seolah-olah ia sedang berjalan di atas hamparan awan. Namun, saat ia melintasi gerbang madrasahnya, suasana damai itu seketika pecah oleh isak tangis yang menyayat hati. Di tengah halaman madrasah yang diterangi obor yang berkedip-kedip, tergeletak tubuh seorang pemuda bernama Hasan. Ia adalah murid paling muda sekaligus yang paling setia, yang tadi pagi dengan gagah berani berdiri paling depan menahan sabetan pedang pasukan elit kerajaan demi melindungi gurunya. Abdul Qadir mendekat dengan perlahan. Kerumunan murid lainnya menyibak, memberi jalan bagi sang guru dengan mata yang sembab. Hasan terbaring pucat, napasnya tersengal-sengal, seperti ikan yang kehabisan air. Darah segar masih merembes dari luka menganga di dadanya, membasahi tanah kering madrasah. Tabib terbaik di Baghdad, yang dipanggil secara mendadak, hanya bisa menggelengkan kepala. Luka itu terlalu dalam, dan nyawa sang pemuda sudah berada di kerongkongan. Sang syekh berlutut di samping tubuh Hasan. Ia menatap wajah muridnya yang penuh dengan debu dan darah. Hasan membuka matanya sedikit, melihat wajah gurunya, lalu tersenyum tipis, sebelum akhirnya matanya perlahan menutup, dan napasnya berhenti total. Keheningan yang mengerikan menyelimuti tempat itu. Seorang murid berteriak histeris, menyalahkan takdir yang dianggapnya tidak adil. Mengapa seorang pejuang kebenaran harus mati dengan cara seperti ini? Abdul Qadir tidak bicara. Ia hanya menundukkan kepala sangat dalam hingga dahinya menyentuh tanah. Di dalam batinnya terjadi sebuah pergolakan yang luar biasa. Ia merasakan kesedihan manusiawi yang sangat hebat. Namun, di sisi lain, ia melihat dengan mata batinnya bahwa ruh Hasan sedang ditarik oleh malaikat maut menuju langit. Inilah saat di mana karomah bukan lagi sekadar pertunjukan kekuatan, melainkan sebuah syafaat yang agung. Tiba-tiba, Abdul Qadir mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan cahaya yang sangat jernih, namun penuh kemarahan yang suci. Ia berdiri tegak dan menengadahkan tangannya ke langit. Ia tidak meminta dengan suara lemah, melainkan ia seolah-olah sedang menuntut janji Tuhannya. "Wahai Tuhanku, Engkau telah berjanji bahwa siapapun yang mencintaiku karena Engkau, maka ia tidak akan kecewa. Pemuda ini mati karena mencintaiku dan menjagaku demi Engkau. Maka, jangan biarkan ia pergi sebelum ia melihat kemenangan cahayamu." Seketika itu juga, langit Baghdad yang tadinya mendung, mendadak berguncang hebat. Petir menyambar tanpa ada hujan. Orang-orang yang ada di sana melihat sebuah pemandangan yang tidak masuk akal. Sebuah bayangan jubah besar, seolah-olah menutupi seluruh kompleks madrasah, melindungi mereka dari dunia luar. Abdul Qadir berteriak dengan suara yang menggetarkan bumi, "Wahai malakul maut, atas izin Allah yang telah memberiku mandat atas para wali, kembalikanlah ruh muridku. Aku tidak mengizinkannya pergi malam ini." Kata-kata itu terdengar sangat berani, bahkan terdengar lancang bagi telinga manusia biasa. Namun, di alam malakut,
Getaran suara itu menembus 7 lapis langit. Malaikat maut yang sedang membawa ruh Hasan dalam sebuah wadah cahaya mendadak berhenti. Perintah Allah turun dengan sekejap mata, mengabulkan permintaan sang kekasihnya. Secara ajaib, di depan mata ratusan saksi, tubuh Hasan yang sudah dingin dan kaku itu mulai bergerak. Luka menganga di dadanya, mendadak menutup sendiri, seolah-olah ada tangan gaib yang menjahitnya dengan benang cahaya. Warna merah kembali ke pipinya. Hasan menarik napas panjang, tersedak, lalu terbatuk-batuk hebat. Ia membuka matanya dan langsung terduduk, melihat sekeliling dengan kebingungan. Semua orang jatuh tersungkur. Ada yang pingsan karena saking takutnya melihat orang mati bangkit kembali. Namun Abdul Qadir hanya memeluk Hasan dengan erat. Air mata sang wali jatuh, membasahi bahu muridnya. Jangan pernah takut wahai anakku, kematian hanyalah pintu. Dan malam ini, pintu itu belum saatnya terbuka bagimu. Bisiknya dengan penuh kasih sayang. Kabar tentang penghidupan kembali orang mati ini menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang mulai menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan julukan Muhyiddin, sang penghidup agama, karena ia tidak hanya menghidupkan hati yang mati, tapi bahkan jasad yang telah tiada atas izin Allah. Namun, karomah yang begitu besar mengundang fitnah yang tak kalah besar. Di sebuah biara tua di pinggiran Baghdad, seorang rahib Nasrani yang sangat alim dan memiliki ribuan pengikut merasa tertantang. Ia tidak percaya ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati selain Nabi Isa Al-Masih. Baginya, apa yang dilakukan Abdul Qadir adalah sihir tingkat tinggi atau tipuan mata yang sangat licik. Sang rahib datang ke madrasah dengan membawa tantangan terbuka. Ia membawa sebuah tulang belulang manusia yang sudah hancur dan berusia ratusan tahun yang ia ambil dari sebuah makam kuno. Di depan ribuan masyarakat Baghdad yang berkumpul, sang rahib menantang, "Wahai Abdul Qadir, jika kau benar-benar memiliki karomah seperti Nabi Isa, maka tunjukkanlah pada tulang ini. Jika kau bisa menghidupkannya, aku dan seluruh pengikutku akan masuk ke dalam agamamu. Namun jika kau gagal, kau harus mengakui bahwa kau adalah penyihir pembohong." Abdul Qadir tersenyum tenang. Ia tidak merasa terhina. Ia justru melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan keagungan Islam. Ia bertanya kepada sang rahib, "Apakah kau ingin aku menghidupkannya? Dalam keadaan seperti apa?" Sang rahib menjawab dengan angkuh, "Hidupkanlah ia, dan biarkan ia bernyanyi dengan suara yang merdu." Abdul Qadir mendekati tulang belulang itu. Ia tidak melakukan ritual yang rumit. Ia hanya berdiri di samping tulang tersebut dan berucap dengan suara yang sangat rendah, namun berwibawa, "Qum bi'iznillah, bangkitlah dengan izin Allah. Demi Allah yang menguasai nyawa setiap makhluk." Tulang belulang yang tadinya sudah menjadi debu itu mendadak menyatu kembali dengan kecepatan luar biasa. Daging-daging tumbuh menutupi tulang, kulit terbentuk, dan dalam hitungan detik, seorang pria tampan dengan pakaian kuno berdiri di hadapan mereka semua. Pria itu kemudian mulai bernyanyi dengan suara yang sangat indah, memuji keagungan Tuhan dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Abdul Qadir. Sang rahib jatuh, berlutut. Ia menangis tersedu-sedu, menyadari bahwa apa yang ia lihat bukanlah sihir. Ia melihat sebuah hubungan yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, di mana doa sang hamba menjadi pena bagi takdir Allah. Detik itu juga, sang rahib dan ribuan pengikutnya mengucapkan kalimat syahadat di bawah kaki Abdul Qadir. Suasana perayaan iman yang luar biasa di Baghdad. Namun, di tengah kegembiraan itu, Abdul Qadir masuk ke dalam kamarnya yang gelap. Ia menangis lebih keras dari siapapun. Ia merasa takut jika semua karomah ini akan membuatnya merasa besar di mata manusia. Ia mencopot mahkota imajiner yang diberikan orang-orang kepadanya dan meletakkannya di bawah kakinya. Tiba-tiba, sebuah suara tanpa wujud berbisik di telinganya, "Wahai Abdul Qadir, janganlah kau takut. Karomah ini bukan milikmu, tapi milikku yang aku titipkan padamu. Teruskanlah berjalan, karena tugasmu belum selesai. Kau akan segera menghadapi musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan menghidupkan orang mati, musuh yang ada di dalam dirimu sendiri dan dalam gelapnya kesombongan manusia." Sebuah pernyataan yang akan mengguncang jagat spiritual dan membuat seluruh wali dari timur hingga barat menundukkan kepala. Namun,
Apakah ia siap menghadapi beban dari pernyataan tersebut? Saksikan terus bagaimana sang mahkota para wali mendaki puncak tertinggi spiritualitas, di mana setiap ucapan adalah takdir dan setiap langkah adalah cahaya. Rahasia itu akan terungkap saat sang syekh menginjakan kakinya di atas leher-leher para wali dunia. Cahaya fajar yang menyusup ke sela-sela jendela kamar Abdul Qadir tidak membawa kehangatan yang biasa. Ada suasana berat yang menggelayut di udara Baghdad. Setelah peristiwa menghidupkan tulang belulang yang mengguncang iman ribuan orang, Abdul Qadir tidak tampil dengan kesombongan. Sebaliknya, ia justru semakin menenggelamkan diri dalam samudra ketundukan. Namun, di alam malakut, sebuah maklumat agung sedang dipersiapkan. Pagi itu, ribuan orang sudah menyemut di lapangan luas di depan madrasah. Bukan hanya penduduk Baghdad, tetapi para musafir dari Persia, Mesir, hingga tanah Hindia datang dengan satu tujuan, mendengarkan khotbah sang sultan. Di barisan paling depan, duduk puluhan wali-wali Allah yang menyamar sebagai rakyat jelata. Mereka adalah para pemilik karomah dari berbagai penjuru dunia, yang secara batin merasakan tarikan magnet spiritual yang luar biasa menuju Baghdad. Abdul Qadir naik ke atas mimbar kayu yang sederhana. Namun, saat kakinya menyentuh anak tangga mimbar, seluruh alam semesta seolah mendadak hening. Burung-burung yang berterbangan di langit berhenti mengepakkan sayap dan hinggap di dahan-dahan pohon dengan hikmat. Angin yang tadinya kencang berubah menjadi sepoi-sepoi yang membawa aroma surga. Wajah Abdul Qadir memancarkan cahaya yang begitu kuat hingga banyak orang terpaksa menundukkan pandangan karena tidak sanggup menatapnya langsung. Ia memulai khotbahnya bukan dengan kata-kata biasa, melainkan dengan untaian rahasia ketuhanan yang membuat para ulama besar di sana merasa seperti anak kecil yang baru belajar mengeja. Suaranya bergema, bukan hanya di telinga pendengar, tetapi meresap langsung ke dalam sumsum tulang mereka. Tiba-tiba, di tengah khotbah yang sedang memuncak, Abdul Qadir terdiam. Matanya menatap jauh ke ufuk langit, seolah-olah ia sedang menerima pesan rahasia yang tidak terlihat oleh mata awam. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena besarnya energi ruhani yang merasuk ke dalam dirinya. Dengan suara yang menggelegar bagai petir di siang bolong, namun tenang bagai dalamnya samudra, ia mengucapkan kalimat yang akan mengguncang sejarah tasawuf selamanya. Wahai sekalian manusia, dengarlah maklumat dari Tuhanku. Kakiku ini ada di atas leher setiap wali Allah. Seketika itu juga, sebuah keajaiban kosmik terjadi. Kalimat itu bukan sekadar ucapan lisan, melainkan sebuah gelombang cahaya yang memancar dari Baghdad dan melesat ke seluruh penjuru dunia dalam sekejap mata. Di gua-gua persembunyian di pegunungan Atlas, di padang pasir yang sunyi di Hijaz, hingga di tepian sungai Gangga, setiap wali Allah yang sedang bermunajat merasakan getaran tersebut. Secara ajaib, di saat yang bersamaan, ratusan wali Allah di seluruh dunia merasa leher mereka merunduk secara otomatis. Mereka melihat bayangan kaki cahaya yang agung diletakkan di atas leher mereka sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan spiritual Abdul Qadir. Tidak ada satupun wali yang membantah, karena mereka tahu bahwa ucapan itu keluar bukan dari hawa nafsu Abdul Qadir, melainkan dari perintah langsung Sang Maha Pencipta. Di lapangan Baghdad, pemandangan menjadi sangat dramatis. Puluhan pria yang tadinya duduk tenang di barisan paling depan serentak berdiri, lalu bersujud dan meletakkan dahi mereka di atas tanah. Salah satu dari mereka, seorang wali besar dari Yaman yang sedang melakukan perjalanan batin, berteriak dengan air mata bercucuran, "Benar wahai Sultan, kami mendengar dan kami patuh. Mahkota kewalianmu telah nampak di atas arasi." Namun, di tengah pengakuan spiritual yang agung itu, ada seorang pria bernama Ibnu Saka, seorang ulama muda yang sangat cerdas, namun hatinya dipenuhi dengan bibit-bibit kesombongan intelektual. Ia berdiri di tengah kerumunan dengan wajah merah padam karena marah. Ia menganggap ucapan Abdul Qadir adalah puncak dari kesombongan manusia. "Kau keterlaluan Abdul Qadir," teriak Ibnu Saka dengan suara lantang yang membelah keheningan. "Bagaimana mungkin kau berani mengklaim kedudukan di atas para wali terdahulu dan yang akan datang? Kau hanyalah manusia biasa yang haus akan pemujaan. Aku tidak akan pernah sudi menundukkan leherku padamu." Abdul Qadir menatap Ibnu Saka
dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan dan rasa iba. Ia melihat di dahi pemuda itu sebuah tanda hitam yang menandakan hilangnya cahaya iman di akhir hayatnya. Wahai Ibnu Saka, aku bicara bukan karena keinginanku. Aku bicara karena diperintah. Kasihan sekali kau. Aku melihat api kekafiran mulai menjilat jubahmu. Kau akan pergi dari negeri ini membawa ilmu, namun kau akan mati tanpa membawa satu keping pun iman di jantungmu. Ibnu Saka tertawa meremehkan. Ia merasa ilmunya tentang kitab suci sudah cukup untuk melindunginya dari kutukan apapun. Ia berbalik dan meninggalkan lapangan itu dengan langkah angkuh, bersumpah untuk membuktikan bahwa Abdul Qadir adalah pembohong besar. Ia pergi ke negeri Romawi, masuk ke istana raja, dan karena kecerdasannya, ia menjadi penasihat agung. Namun, sesuai dengan penglihatan batin Abdul Qadir, Ibnu Saka akhirnya jatuh cinta pada putri raja yang kafir, meninggalkan agamanya demi cinta dunia, dan mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan sebagai seorang murtad yang terlupakan. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat keras bagi penduduk Baghdad. Karomah Abdul Qadir bukan hanya tentang menghidupkan yang mati atau menyembuhkan yang sakit, melainkan tentang ketajaman visi batin yang mampu menembus takdir manusia di masa depan. Setelah khotbah itu usai, Abdul Qadir tidak kembali ke madrasahnya dengan pengawalan mewah. Ia justru berjalan menuju pinggiran kota, mencari seorang pengemis tua yang sedang kelaparan di bawah jembatan. Sang Sultanul Aulia yang barusan meletakkan kakinya di atas leher seluruh wali dunia, kini sedang duduk di tanah berdebu, menyuapi pengemis itu dengan tangannya sendiri. Wahai Syekh, mengapa kau melakukan ini? Tanya pengemis itu dengan suara gemetar. Kau adalah orang besar yang ditakuti raja dan dicintai malaikat. Mengapa kau mau menyentuh tanganku yang kotor ini? Abdul Qadir tersenyum jernih, air mata menetes di pipinya yang mulia. Wahai saudaraku, kedudukanku di atas leher para wali hanyalah beban amanah yang berat. Namun duduk di sampingmu, melayanimu karena Allah, itulah peristirahatan bagiku. Aku hanyalah hamba dari segala hamba. Jika bukan karena rahmatnya, aku lebih hina dari debu di bawah telapak kakimu. Malam itu, Baghdad bermandikan cahaya kedamaian. Namun, di balik kedamaian itu, sebuah badai besar sedang bersiap menerjang. Para penyihir hitam yang tersisa dan para menteri kerajaan yang dendam mulai bersatu. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Abdul Qadir dengan kekuatan fisik atau sihir biasa. Mereka mulai merancang sebuah fitnah yang paling keji. Fitnah yang akan menyerang kehormatan keluarga dan kesucian madrasahnya. Bayangan hitam yang mengintai di balik bayang-bayang madrasah. Seseorang sedang memegang sebuah bungkusan misterius yang diletakkan di bawah mimbar sang syekh. Sesuatu yang akan membuat seluruh penduduk Baghdad berbalik membenci sang wali jika rencana itu berhasil. Akankah karomah Abdul Qadir mampu menyingkap fitnah yang tersembunyi di dalam gelapnya malam? Dan bagaimanakah nasib para pengikut setianya saat badai kebencian mulai menghujam madrasah mereka? Malam di Baghdad merambat pelan, dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di bawah bayang-bayang menara madrasah yang agung, sebuah sosok misterius bergerak lincah seperti musang. Sosok itu adalah suruhan dari sisa-sisa penyihir hitam dan menteri-menteri korup yang masih menaruh dendam kesumat. Mereka meletakkan sebuah bungkusan kain sutra hitam di bawah mimbar tempat Abdul Qadir biasa berkhotbah. Di dalam bungkusan itu, terdapat sebuah benda yang sangat dilarang dan dianggap sebagai simbol pemujaan berhala paling keji di masa itu. Sebuah upaya sistematis untuk meruntuhkan kredibilitas sang Sultanul Aulia di mata umat yang baru saja tunduk padanya. Keesokan harinya, saat matahari baru saja menyembul di ufuk timur, suasana madrasah yang biasanya penuh ketenangan berubah menjadi kericuhan. Pasukan keamanan kota yang telah disuap oleh para menteri tiba-tiba datang melakukan penggeledahan mendadak. Mereka mengklaim mendapatkan laporan bahwa Abdul Qadir menyembunyikan benda terlarang dan melakukan praktik ajaran sesat di balik jubah kewaliannya. Rakyat Baghdad yang tadinya sangat memuja sang syekh mulai berbisik-bisik, keraguan adalah racun yang sangat cepat menyebar. Benarkah ia seorang wali, ataukah selama ini kita hanya disihir oleh kata-katanya? Tanya seorang pedagang di pasar. Fitnah itu seperti api yang membakar jerami kering
melalap kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun dalam hitungan jam. Abdul Qadir keluar dari kamarnya dengan wajah yang tenang, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia melihat para prajurit kasar mengobrak-abrik tempat suci itu. Sang panglima pasukan, seorang pria bermata dingin yang merupakan kaki tangan menteri zalim, dengan kasar menarik bungkusan hitam dari bawah mimbar. "Lihatlah wahai rakyat Baghdad, inilah Tuhan yang disembah oleh guru kalian saat kalian tidak ada," teriak sang panglima sambil membuka bungkusan itu. Di dalamnya terlihat sebuah patung kecil berlapis emas dengan simbol-simbol kuno yang dianggap sebagai lambang kemusyrikan. Kerumunan orang yang hadir terkesiap. Suara kutukan mulai terdengar. Beberapa orang bahkan mulai melempar batu ke arah madrasah. Murid-murid Abdul Qadir, termasuk Hasan yang baru saja bangkit dari kematian, mencoba menahan amarah rakyat, namun mereka sendiri tampak bingung dan terguncang. Abdul Qadir berjalan mendekat ke arah mimbar. Ia tidak membela diri dengan kata-kata panjang lebar. Ia hanya menatap patung itu, lalu menatap langit yang mulai mendung. "Wahai hamba-hamba Allah, janganlah kalian melihat dengan mata kepala yang tertutup debu, namun lihatlah dengan mata hati yang disinari iman," ucapnya dengan suara yang bergema kuat, menembus kebisingan. Tiba-tiba, Abdul Qadir mengarahkan telunjuknya ke arah patung emas tersebut. Ia berucap dengan nada yang sangat rendah, namun menggetarkan lantai madrasah. "Wahai benda yang mati, berbicaralah kau dengan izin zat yang menghidupkan segala sesuatu. Beritahukanlah kepada mereka siapa yang membawamu ke sini, dan apa tujuanmu." Sebuah keajaiban yang mengerikan, sekaligus menakjubkan terjadi. Patung emas yang tadinya benda mati itu, mendadak bergetar hebat. Dari mulut patung yang kaku itu, keluar suara manusia yang sangat melengking dan jelas. Didengar oleh setiap telinga yang ada di lapangan tersebut. "Aku bukan milik Abdul Qadir. Aku dibawa oleh pelayan Menteri Ja'far di tengah malam untuk memfitnah sang wali Allah." Suara itu kemudian menyebutkan secara mendalam rencana busuk para menteri dan penyihir hitam, membongkar setiap nama dan setiap keping dinar yang digunakan untuk menyuap pasukan keamanan. Seketika itu juga, patung tersebut meleleh menjadi cairan emas yang panas di tangan sang panglima. Sang panglima menjerit kesakitan. Tangannya melepuh hebat. Rakyat yang tadi menghujat mendadak terdiam 1000 bahasa. Lalu tangis penyesalan pecah di mana-mana. Mereka jatuh bersimpuh, memohon maaf kepada sang syekh atas keraguan yang sempat singgah di hati mereka. Namun, Abdul Qadir tidak menunjukkan kegembiraan atas kemenangannya. Ia justru meneteskan air mata. Bukan karena ia difitnah, tapi karena ia melihat betapa mudahnya hati manusia dibolak-balikan oleh prasangka. Ia masuk kembali ke dalam madrasahnya, meninggalkan kerumunan yang masih bersujud. Di dalam kesunyian kamarnya, Abdul Qadir mengalami sebuah penyingkapan batin kasyaf yang luar biasa. Ia melihat bahwa ajalnya sudah tidak lama lagi. Ia melihat bahwa mahkota yang ia pakai di dunia ini harus segera ia lepaskan untuk menghadap sang pemilik mahkota yang sesungguhnya. Namun, sebelum ia pergi, ia ingin memberikan satu pelajaran terakhir tentang hakikat karomah yang sebenarnya. Ia memanggil seluruh murid utamanya. "Wahai anak-anakku, kalian telah melihat aku berjalan di atas air. Kalian melihat aku menghidupkan yang mati. Dan kalian melihat benda mati bicara membelaku. Namun ketahuilah, semua itu bukanlah tujuan. Karomah terbesar bukanlah kemampuan mengubah batu menjadi emas, melainkan kemampuan mengubah hati yang keras menjadi lembut dan penuh kasih kepada sesama manusia." Malam itu, Baghdad diliputi oleh suasana haru yang luar biasa. Abdul Qadir menghabiskan malamnya dengan membagikan seluruh harta yang ada di madrasahnya kepada fakir miskin. Ia bahkan melepaskan jubahnya yang paling bagus dan memberikannya kepada seorang pengemis yang kedinginan di luar gerbang. Ia ingin pergi dari dunia ini dalam keadaan yang sama saat ia datang ke Baghdad dulu, sebagai orang asing yang tidak memiliki apapun kecuali Allah di dalam dadanya. Terjadi sebuah peristiwa yang membuat seluruh penduduk Baghdad terpana. Saat Abdul Qadir sedang melakukan syalat malam yang terakhir, seluruh dinding madrasah seolah-olah berubah menjadi transparan. Orang-orang yang ada di luar bisa melihat cahaya hijau yang sangat terang memancar dari dalam ruangan sang syekh, menembus hingga ke langit ketujuh. Mereka mendengar suara jutaan malaikat yang bersyalawat,
menyambut kedatangan sang ruh yang suci, Abdul Qadir, yang sedang bersujud sangat lama. Suasana begitu hening, bahkan detak jantung pun seolah berhenti terdengar. Hasan, sang murid setia, mendekat dengan perasaan was-was. Ia menyentuh bahu gurunya, namun tubuh sang syekh sudah terasa ringan seperti kapas. Sang mahkota para wali telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Kabar wafatnya sang Sultanul Aulia menyebar seperti gempa bumi yang mengguncang seluruh dunia Islam, dari timur hingga barat. Bendera setengah tiang dikibarkan oleh hati-hati yang mencintainya. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari kisahnya? Ataukah karomahnya justru akan semakin abadi setelah jasadnya menyatu dengan bumi? Rahasia tentang pemakaman sang wali dan bagaimana karomahnya tetap mengalir hingga berabad-abad kemudian akan menjadi penutup yang sangat agung. Kita akan melihat bahwa samudra karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang benar-benar tidak akan pernah kering hingga akhir zaman. Fajar menyingsing di ufuk Baghdad, namun matahari seolah enggan menampakkan wajahnya. Langit berwarna abu-abu keunguan, dan udara mendadak menjadi sangat tenang, hingga suara kepakan sayap burung pun terdengar seperti bisikan zikir. Di dalam kamar sempitnya, posisi sujud Abdul Qadir tetap tidak berubah sejak sepertiga malam terakhir. Hasan, sang murid setia yang pernah dihidupkan kembali oleh doa gurunya, berdiri di ambang pintu dengan jantung yang berdegup kencang. Ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa, namun sekaligus kesedihan yang menghujam jantungnya. Hasan melangkah mendekat dengan sangat pelan, seolah takut mengganggu percakapan gurunya dengan sang pencipta. Ia menyentuh pundak Abdul Qadir, namun tubuh sang syekh terasa sangat ringan, seolah hanya terdiri dari cahaya. Saat Hasan membimbing tubuh itu untuk berbaring, ia melihat wajah gurunya memancarkan senyum yang paling indah yang pernah dilihat manusia. Mata sang wali tertutup rapat, namun bibirnya masih tampak basah oleh asma Allah. Sang Sultanul Aulia telah berpulang, kembali ke pangkuan kekasih sejati yang selama ini ia rindukan di setiap helaan napasnya. Seketika itu juga, berita kewafatan beliau meledak di seluruh penjuru Baghdad. Kota itu mendadak lumpuh. Pasar-pasar ditutup, istana khalifah berkabung, dan ribuan orang keluar ke jalanan dengan isak tangis yang membelah langit. Namun, keajaiban demi keajaiban justru baru saja dimulai. Karomah sang syekh yang selama ini tampak secara personal, kini menjadi karomah yang menyelimuti seluruh kota. Saat jenazah beliau hendak dimandikan, para ulama dan murid berebut untuk menyentuh air bekas basuhan tubuhnya. Ajaibnya, air yang mengalir dari tubuh sang syekh tidak jatuh ke bumi, melainkan menguap menjadi kabut harum yang menyejukkan siapapun yang menghirupnya. Orang-orang sakit yang berdiri di sekitar madrasah, hanya dengan menghirup aroma kabut itu, mendadak sembuh dari penyakit mereka. Si buta melihat cahaya, dan si tuli mendengar suara azan yang sangat merdu dari langit. Prosesi pemakaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi pemandangan paling dramatis dalam sejarah Irak. Jutaan orang menyemut, memenuhi setiap jengkal tanah Baghdad. Karena banyaknya massa, keranda beliau seolah-olah terbang di atas kepala orang-orang, berpindah dari satu tangan ke tangan lain, tanpa ada yang merasa keberatan. Namun, karomah yang paling menggemparkan terjadi saat keranda itu melintasi gerbang kota. Matahari yang tadinya tertutup awan, mendadak bersinar sangat terik. Namun, para pelayat tidak merasakan panas sedikit pun. Di langit, ribuan burung dari berbagai jenis datang berbondong-bondong. Mereka terbang rendah dan membentuk formasi payung raksasa yang sangat rapi, menaungi keranda sang syekh dari sinar matahari hingga sampai ke liang lahat. Burung-burung itu terdiam, tidak bersuara, seolah-olah mereka pun sedang melakukan syalat jenazah bagi raja para wali tersebut. Di tepi liang lahat, Khalifah Al-Muqtafi berdiri dengan pakaian sederhana, menundukkan kepala dengan penuh penyesalan atas segala prasangka buruknya di masa lalu. Saat jenazah mulai diturunkan ke dalam bumi, tanah di pemakaman itu mendadak melunak dan mengeluarkan aroma kasturi yang sangat kuat, jauh lebih harum dari parfum istana manapun. Hasan, yang diberikan kehormatan untuk turun ke dalam liang lahat, menyaksikan sebuah keajaiban yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Saat jasad sang guru menyentuh dasar tanah, liang lahat itu mendadak meluas, seolah-olah menjadi sebuah taman yang sangat luas dan indah.
Hasan melihat secercah cahaya hijau yang sangat terang keluar dari jantung sang syekh dan melesat ke atas, menembus tumpukan tanah, terus menuju ke langit yang tinggi hingga hilang dari pandangan mata. Setelah pemakaman usai, banyak orang yang merasa kehilangan arah. Mereka mengira bahwa dengan wafatnya sang syekh, maka berakhir pula lah masa keajaiban di Baghdad. Namun, mereka salah besar. Samudra karomah Abdul Qadir justru mulai mengalir deras setelah kepergian jasadnya. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang perampok yang tidak tahu tentang berita duka itu mencoba membongkar makam sang syekh karena mengira ada harta karun yang ikut dikuburkan. Saat cangkul perampok itu menyentuh tanah makam, tiba-tiba keluar suara bentakan yang sangat keras dari dalam bumi. "Pergilah kau, wahai pencuri. Harta yang ada di sini bukan untukmu." Perampok itu seketika terpental sejauh 10 meter dan seluruh tubuhnya lumpuh. Ia baru bisa sembuh setelah ia bersujud di depan makam dan bertaubat dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pelayan madrasah selamanya. Bertahun-tahun pun berlalu, madrasah yang ditinggalkan beliau tidak pernah sepi. Justru semakin banyak orang dari penjuru dunia datang untuk menziarahi makamnya. Karomah lisan yang tak pernah kering tetap bekerja. Banyak peziarah yang hanya dengan duduk diam di samping makam beliau, mendadak mendapatkan jawaban atas masalah hidup mereka melalui mimpi atau ilham yang sangat jernih. Suatu masa, terjadi kemarau panjang yang mencekik Baghdad. Sungai Tigris mengering hingga dasarnya terlihat. Rakyat sudah berputus asa. Hasan, yang saat itu sudah tua, mengajak orang-orang untuk berkumpul di makam sang guru. Mereka tidak meminta kepada sang syekh, melainkan bertawasul dengan kemuliaan amal beliau di hadapan Allah. "Demi Allah, yang telah memuliakan hambanya ini, berilah kami air," teriak Hasan. Seketika itu juga, awan hitam bergulung di atas makam. Hujan turun dengan sangat lebat. Namun anehnya, hujan itu hanya turun di wilayah yang membutuhkan air. Seolah-olah hujan itu sedang dituntun oleh tangan yang tak terlihat. Penduduk Baghdad bersorak kegirangan, menyadari bahwa sang Sultanul Aulia masih menjaga mereka dari alam barzakh. Kisah ini ditutup dengan sebuah adegan di masa depan. Berabad-abad setelah wafatnya beliau, seorang pemuda yang sedang putus asa duduk di pojok sebuah perpustakaan di kota yang jauh. Ia membuka sebuah kitab berjudul Futuhul Gaib, kumpulan khotbah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat matanya membaca kalimat demi kalimat, ia merasakan sebuah kehangatan yang merasuk ke dalam jiwanya. Ia merasa seolah-olah sang syekh sedang berdiri di sampingnya, membisikkan kata-kata semangat dan kasih sayang. Pemuda itu menangis, menyadari bahwa sang mahkota para wali tidak pernah benar-benar pergi. Jasadnya mungkin telah menyatu dengan bumi Baghdad, namun ruhnya tetap hidup dalam setiap butiran doa, dalam setiap bait dizikir, dan dalam setiap hati manusia yang rindu pada ilahi. Samudra karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang tidak akan pernah kering. Ia adalah air kehidupan bagi jiwa yang haus akan kebenaran. Ia adalah cahaya bagi mata hati yang tertutup debu dunia. Dan hingga hari ini, setiap kali namanya disebut, ada getaran keimanan yang terbangkitkan, membuktikan bahwa seorang wali sejati adalah ia yang kematiannya justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih luas bagi umat manusia. Kisah tentang sang mahkota para wali berakhir di sini, di sebuah titik di mana sejarah bertemu dengan keajaiban, dan di mana cinta kepada Allah mengubah seorang manusia biasa menjadi sultan di dunia dan di akhirat. Selesailah riwayat sang Sultanul Aulia, namun ajarannya akan tetap menggema selama jantung dunia masih berdetak.